Halo semua, pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial DKI Jakarta. Daftarkan diri atau kerabat Anda yang masuk kategori fakir miskin dan tidak mampu di wilayah DKI Jakarta. Ini adalah menu awal tampilan untuk pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial. Di sini ada beberapa menu yaitu beranda, tentang kami, kontak, maupun cek status pendaftaran. Tentang aplikasi pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial. Aplikasi ini kami bangun sebagai salah satu bentuk upaya kami untuk mendata para warga DKI Jakarta yang membutuhkan. Kami berharap setiap bantuan yang Anda bisa disalurkan pada warga yang benar-benar membutuhkan. Melalui aplikasi ini, kami mengajak para warga yang masuk kategori fakir miskin atau warga tidak mampu di wilayah DKI Jakarta untuk mendaftarkan diri atau kerabat atau orang di sekitarnya yang memang benar-benar membutuhkan. Ingat ya, setiap pendaftaran akan dilakukan proses pengecekan kelayakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan ada kontak. Di sini ada tentang Pusdatin Jamsos, Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial DKI Jakarta. Jangan lupa mengikuti media sosialnya dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Bisa menghubungi kontak Pusdatin Dinas Sosial. Alamatnya Jalan Gunung Sahari 10 nomor 31, RT 12 RW 4. Jalan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di sini ada kolom cek status pendaftaran. Maka kita klik cek status pendaftaran. Pada kolom ini kita akan mengecek status pendaftaran yang kita daftarkan pada dtks.jakarta.go.id. Kita ingin meyakinkan bahwa sudah terdaftar di pendaftaran pada periode tanggal 1 sampai tanggal 20 Februari 2022. Kenapa kita pastikan bahwa karena saat mengisi data mengalami sinyal lemah atau server down, maka kita pastikan bahwa data kita tersimpan dan terdaftar pada DTKS periode sekarang. Di sini kita mengisi nick untuk mengecek yang kita sudah daftarkan. Lalu klik cari. Tunggu loading sampai dipastikan data benar-benar keluar. Mohon maaf apabila mengalami kelemotan pada jaringan. Nah, di sini keluar datanya, nick yang kita sudah daftarkan atas nama Franciscus Saverius Notuga. Di sini ada tanggal pendaftaran yaitu tanggal 8 Februari 2022 pada jam 16.09.30 waktu Indonesia Barat. Jika sudah terdaftar seperti ini, dicek status pendaftaran, maka tidak perlu khawatir lagi akan data tidak masuk dikarenakan sinyal yang lemot, bahkan server yang sedang mengalami down. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya setelah mendaftarkan pada DTKS tahun ini? Simak terus videonya, perhatikan langkah-langkah proses setelah pendaftaran. Apa itu DTKS? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disingkat sebagai DTKS merupakan salah satu acuan data pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar baik yang bersumber APBN seperti PKH dan BPNT maupun yang bersumber APBD. Pendaftaran dilakukan daring secara mandiri dengan situs link dtks.jakarta.go.id. Khusus bagi warga yang mengalami kendala dalam mendaftar online, bisa datang ke kelurahan sesuai domisili tempat tinggal dengan membawa KTP dan KK asli. Langkah-langkah pendaftaran sudah pada tahu ya. Poin 1 sampai poin 6 diisi sesuai kartu keluarga yang ada. Diisi secara individu, satu persatu diisi. Catatan,
Satu akun dapat digunakan untuk mendaftarkan beberapa keluarga. Sudah pada tahu ya, rumah tangga yang tidak dapat diusulkan. Dari poin 1 sampai poin 6, rumah tangga yang tidak bisa diusulkan atau didaftarkan. Harap diperhatikan ya. Ini yang perlu diketahui, tahapan pendaftaran DTKS. Setelah akun kita terdaftar, data kita terdaftar, maka selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pengolahan data pertama. Keempat, pemadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu yang kelima, pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah. Keenam, pengolahan data kedua. Ketujuh, musyawarah kelurahan. 8, pengolahan data 3. Kesembilan, penetapan daftar sasaran tetap. Kesepuluh, penginputan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Ke-11, penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setelah data Anda disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka ini adalah data DTKS yang dipakai sebagai sumber acuan pemberian bantuan sosial. Dan jangan lupa pengecekan pada link Siladu Pusdatin Jamsos Dinas Sosial. Terima kasih.